Hai, bertemu lagi dengan saya Serinesa. Di channel kali ini saya akan membahas tentang statistika. Ikuti terus. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Kapita Selekta Matematika STLA. Di sini kita akan menghitung ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data serta penafsiran suatu rangkaian data adalah suatu nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ukuran statistik yang dapat mewakili pusat dari rangkaian data dan memberikan gambaran singkat tentang data disebut ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3 bagian, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama itu rataan hitungan atau mean. Rataan hitungan sering disebut sebagai ukuran pemusatan data atau rata-rata hitung. Rataan hitung juga dikenal sebagai istilah mean yang sering dilambangkan dengan X bar. Di sini ada tanda garis di atas ya guys. Jangan lupa. Jadi dia dikatakan itu X bar. Yang pertama, rataan data tunggal. Rataan dari sekumpulan data yang banyaknya N adalah jumlah data yang dibagi dengan banyaknya data. Dengan rumus rataan sama dengan data ke I, jumlah data ke I dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI per N. Oke, kita masuk ke contoh soal. Dari hasil 10 siswa kelas 9 diperoleh 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Maka ditanya, tentukan rataan dari data tersebut. Penyelesaiannya itu sangat gampang, kita hanya menjumlahkannya karena ini adalah data tunggal, maka kita memperoleh X bar sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 per banyak data yaitu 10, maka diperoleh hasilnya sama dengan 60 per 10 dan diperoleh rataannya adalah 6. Kita masuk ke rataan data distribusi frekuensi. Apabila data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rataan dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan frekuensi untuk nilai XI dikali data ke I per frekuensi untuk nilai X, atau seperti yang ini. Sebagai contoh, berdasarkan data hasil ujian harian matematika kelas 9 IPA, 6 siswa mendapat nilai 8, 7 siswa mendapat nilai 7, 15 siswa mendapat nilai 6, 7 siswa mendapat nilai 5, dan 5 siswa mendapat nilai 4. Tentukan rataan nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Langkah pertama, kita harus membuat tabel seperti ini, di mana tabel pertama itu berisi nilai, yang tabel kedua itu berisi frekuensi, dan yang ke tabel ketiga itu adalah perkalian antara frekuensi dan nilai. Untuk nilai yang tadi kita melihat di sini, yang paling tinggi itu adalah nilai 8, baru ke 7, baru ke 6, baru ke 5, dan ke 4. Maka kita membuat tabel seperti ini. Lalu frekuensinya tadi, yang mendapat nilai 4 sebanyak 5 orang, yang mendapat nilai 5 sebanyak 7 orang, yang mendapat nilai 6 sebanyak 15 orang, yang mendapat nilai 7 sebanyak 7 orang, dan yang mendapat nilai 8 adalah sebanyak 6 orang. Frekuensi ini lalu kita jumlahkan dan kita memperoleh hasilnya adalah 40. Lalu kita mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai, maka diperoleh 4 kali 5 sama dengan 20, 5 kali 7 sama dengan 35, 8 kali 15 sama dengan 90, 7 dikali 7 sama dengan 49, dan 8 kali 6 sama dengan 48. Maka kita akan memperoleh sigma jumlah data ke I sampai ke 5 dan kali perkalian antara frekuensi dan nilai, maka diperoleh hasilnya 242.
maka kita akan memperoleh nilai X bar sama dengan jumlah data frekuensi untuk nilai XI dikali dengan data KI per jumlah data frekuensi untuk nilai XI sama dengan 242 per 40, maka diperoleh hasilnya 6,05. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu mean data bergolongan. Rata-rata untuk data bergolong pada hakikatnya sama dengan menghitung rata-rata data pada distribusi frekuensi tunggal dengan mengambil titik tengah kelas sebagai XI. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebagai contoh, tentukan data berikut. Di sini ada tabel berisi tentang berat badan dan frekuensi. Berat badan antara 40 sampai 44 sebanyak satu orang, 45 sampai 49 sebanyak 6 orang, 50 sampai 54 sebanyak 10 orang, 55 sampai 59 sebanyak 2 orang, dan 60 sampai 64 sebanyak 1 orang. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah penyelesaiannya itu kita mencari yang pertama itu nilai tengah dari berat badan. Di sini kan dikatakan tadi berat badannya antara 40 sampai 44. Lalu cara mencari nilai tengah ini kita menjumlahkan 40 ditambah 44 dibagi 2, maka kita akan memperoleh hasilnya 42, 47, 52, 57 dan 62. Yang kemudian yang data yang ini adalah frekuensi untuk data KI. Yang tadi dimana kalau yang data pertama 40 sampai 44 sebanyak 6 orang, 45 sampai 49 sebanyak 6 orang, 50 sampai 54 sebanyak 10 orang, 55 sampai 59 sebanyak 2 orang, 60 sampai 64 sebanyak 1 orang. Kemudian kita mengalihkan FI ini ke XI atau titik tengah yang tadi, maka kita memperoleh 42 dikali 1 sama dengan 42, 47 dikali 6 sama dengan 282, 52 dikali 10 sama dengan 520, 57 dikali 2 sama dengan 114, dan 62 dikali 1 sama dengan 62. Maka jumlah data KI orang yang tadi sebanyak 20 orang, dan perkalian antara FI dan XI itu kita peroleh di sini 1020. Maka kita akan memperoleh rataannya adalah jumlah data frekuensi untuk nilai XI dikali dengan data KI per jumlah data frekuensi untuk nilai XI. Maka kita memperoleh nilainya 1020 bagi 20 sama dengan 51. Jadi rataannya itu adalah 51. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam median. Yang pertama, median untuk data tunggal. Median adalah suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Median dilambangkan dengan ME. Dan untuk menentukan nilai median data tunggal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama mengurutkan data, kemudian dicari nilai tengahnya. Kemudian jika banyak data besar setelah data diurutkan dengan menggunakan rumus, untuk n ganjil maka ME sama dengan X 1/2 dikali n tambah 1. Untuk n genap maka ME sama dengan X n/2 tambah X n/2 tambah 1/2. Keterangan X n/2 itu merupakan data pada urutan ke n/2 setelah data diurutkan. Sebagai contoh, dari data di bawah ini tentukan mediannya. Di sini ada 13 data. Lalu kita mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar seperti ini. Kemudian dari 13 data ini kita membagi dan mencari nilai tengahnya. Dari 13 itu kan kalau dibilang diganjil tadi kan rumusnya median sama dengan X 1/2 ditambah N dikali N ditambah 1. N nya tadi kan sebanyak 13, maka kita tambah 1 menjadi 14. Lalu di belah sini X nya itu adalah setengah dikali 14, maka X nya itu adalah data ke-7. Maka kita lihat di sini
Untuk data ketujuhnya itu berada di angka 6. Angka 6 yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka mediannya itu menjadi 6. Oke, kita lanjut. Untuk median data bergolongan. Jika data yang tersedia merupakan data bergolongan, artinya data itu dikelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. Untuk mengetahui mediannya dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah lebar kelas dikali setengah kali banyak data dikurang frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median per frekuensi kelas median. Kita masuk ke contoh. Tentukan median dari data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 11 IPA yang digambarkan pada tabel distribusi frekuensi di samping. Di sini ada tabel berisi nilai dan frekuensi. Nilai 40 sampai 49 sebanyak 4 orang, 50 sampai 59 sebanyak 5 orang, 60 sampai 69 sebanyak 14 orang, 70 sampai 79 sebanyak 10 orang, 80 sampai 89 sebanyak 4 orang, 90 sampai 99 sebanyak 3 orang. Maka kita masuk ke langkah selanjutnya. Penyelesaiannya, banyak data adalah 40, sehingga letak median frekuensinya itu adalah setengah dari 40, maka diperoleh hasilnya 20. Kita akan mencari tepi bawah kelas median dengan cara menjumlahkan 59 dan 60 dibagi 2, maka kita memperoleh hasilnya 59,5. Karena kenapa kita ambil di antara sini? Karena tadi dibilang data ke-20 yang menjadi nilai tengahnya dan dia berada di sini. Kemudian panjang kelas itu dapat kita cari dengan cara mengurangkan 69,5 dikurang 59,5, maka diperoleh hasilnya 10. Frekuensinya itu adalah 14, datanya itu sebanyak 40, dan frekuensi kumulatifnya itu adalah 9. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi sebelum kelas median dan itu berada 9. Maka kita mendapat mediannya adalah tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas dikali setengah dari jumlah data dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi, maka kita akan memperoleh hasilnya 67,36. Oke, kita lanjut. Modus ialah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jika suatu data hanya mempunyai satu modus disebut unimodal, dan bila memiliki dua modus disebut bimodal. Sedangkan jika memiliki modus lebih dari 2 disebut multimodal. Modus dilambangkan dengan MO. Pertama, modus data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Perhatikan contoh berikut ini. Penyelesaian yang pertama itu kita urutkan dulu dari data kecil sampai data terbesar seperti ini. Lalu lihat data yang sering muncul yaitu 1 dan 5, yaitu sebanyak 3 kali. 1 itu sebanyak 3 kali, 5 ini sebanyak 3 kali. Jadi modusnya itu adalah 1 dan 5. Kemudian untuk B didapat berdasarkan tabel nilai yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 15. Salah ya guys, ini sebenarnya 15, yaitu di 54 dan 56. Jadi untuk mengetahui modusnya itu di berat badan keberapa, kita dapat menjumlahkannya. 54 ditambah 56 sama dengan 110 dibagi 2 sama dengan 55. Jadi kemungkinan yang sering muncul itu adalah 55. Oke, kita masuk ke modus data bergolongan. Modus data bergolongan dirumuskan sebagai berikut. Modus sama dengan tepi bawah kelas median ditambah lebar kelas dikali selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah sesudahnya. Sebagai contoh, tentukan modus dari tabel di bawah ini. Lalu cara penyelesaiannya, kita ketahui bahwa yang paling sering muncul di sini adalah angka 8 di frekuensi 18. Jadi modusnya itu di antara 65 sampai 69 dan tepi bawah frekuensi
modus kita dapat cari dengan 65 dikurang 0,5, maka kita memperoleh hasilnya itu 64,5. Lalu data sesudah kelasnya itu yaitu ini 18 dikurang 6, maka kita sebelumnya itu kita memperoleh ini, dan yang sesudahnya itu kita memperoleh ini lagi 18 dikurang 9, maka kita memperoleh 9. Lebar kelasnya tadi kita memperoleh 69,5 dikurang 64,5, maka lebarnya ini sebanyak ini. Maka modus dapat kita cari dengan tepi bawah kelas ditambah selisih frekuensi kelas modus sebelum dan sesudah kelas modus dikali lebar kelas, maka kita memperoleh hasilnya 64,5 ditambah 12 per 12 tambah 9 dikali 5, maka kita mendapat hasilnya 67,36. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini. Sampai ketemu lagi